ini dong Ustaz, kasih tips Ustaz, gimana buat orang tua muda nih, kan sekarang banyak orang tua muda nih Ustaz. Masya Allah. Buat apa ya, bikin stigma positif ke anak sendiri gitu. Betul. Jadi kita nanamin gimana supaya dia mau gitu masuk pesantren. Apa sih yang kita tawarkan gitu Ustaz, selain kamu di sana ntar tidurnya enak sama teman-teman gitu kan, kadang ada yang kayak gitu Ustaz. Tapi selain itulah. Ada stigma gitu ya, stigma di masyarakat itu katanya kalau mondok itu lulus ya jadi ustadz gitu Ustaz. Ya, ujungnya jadi ustadz. Ujungnya gitu. itu jadi ustadz lah gitu pokoknya kalau di masyarakat itu. Kalau misalkan anak kita ke pesantren ya keluar minimal bisa apa gitu. Itu bagaimana Ustaz menyikapinya? Karena kan itu beredar di masyarakat tuh kira-kira justru malah ya seperti itu gitu. Dan juga kadang lulusan pesantren itu katanya gitu ya nggak bisa bersaing gitu di masyarakat lah gitu maksudnya. Sebetulnya ada usia ideal nggak sih Ustaz untuk masukin anak ke SMP ke pesantren itu ya? gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana habis ngobrol sama Dani ceritanya kemarin. Kata Dani, Ustadz punya pondok pesantren nih di banyak tempat kan ya, di beberapa tempat lah ya. Namanya Az-Zahabi kalau nggak salah ya, Ustadz ya. Nah, Imam Az-Zahabi. Kebetulan Ana juga punya anak masih kecil dan kayaknya bakalan menuju ke pesantren nih. Nah, kira-kira bisa nggak Ustadz dijelasin visi misinya si Az-Zahabi itu, Ustadz, kurang lebih lah. Nah, ya. Jazakallah khairan ya. Alhamdulillah. Memang 2017 kita itu mulai bentuk yayasan ini, Yayasan Imam Az-Zahabi. Awalnya Ana dan beberapa ustadz yang lain, Ustadz Abdurrahman Fadoli, ya, itu karena memang beliau backgroundnya di Al-Quran dan beberapa kali memenangkan musabaqah hifdzul Quran, dan beliau punya sanad ya dari qiraah, ya, hafalan Al-Qurannya sudah 30 juz ya. Tentunya hafalan 30 juz itu dari SMP kelas 3 itu. Oh, Masya Allah. Nah, ngapain SMP ya? Nah, dan Ana pun pada saat ketemu sama beliau itu posisinya sebagai mudir pesantren waktu itu. Sebuah pesantren yang memang pesantrennya tahfizul Quran juga. Oh gitu. Walaupun Ana pribadi masih proses untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Nah, makanya kita pun ngobrol-ngobrol, akhirnya sepakat kita akan bikin yayasan yang visi kita itu ya, nantinya lembaga kita ini kita punya lembaga pendidikan yang bertaraf internasional, ya, yang nanti mencetak atau mengkader ya, para pengajar Al-Quran yang bersanad, tentunya yang profesional, memiliki integritas gitu, dan juga ya, berakidah ahlus sunnah wal jamaah, berakhlakul karimah. Itu pada saat itu kita ngobrol-ngobrolnya begitu. Ya, biar nanti kita bisa ya, mengkader para pengajar Al-Quran, tentunya bersanad. Karena banyak tahfizul Quran, tapi tidak mengedepankan sanad sampai bacaannya kepada Rasulullah SAW. Itu visi kita. Tapi kalau misinya tentunya kan yang pertama kita pengen menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu kita tahu bersama ya, ini pedoman kehidupan ya. Maka kita ingin agar ya, di pesantren yang kita bangun masyarakatnya juga ikut kecipratan cinta kepada Al-Quran. Kemudian ya, yang kedua kita ingin ya, membentuk karakter ya, orang yang dia ya, berakhlak Qur'ani. Jadi orang santri-santri kita nantinya mereka selain cinta kepada Al-Quran bukan hanya sekedar cinta, banyak para pecinta Quran tapi tidak berakhlak Qur'ani gitu kan. Makanya dengan dia menghafal, dia mengamalkan. Nah, ini tentunya berakhlak Qur'ani. Akidahnya akidah ahlus sunnah wal jamaah, akhlaknya akhlak ya, yang karimah. Nah, itu diantara memang misi kita. Juga yang paling pentingnya santri kita ini dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi kita selenggarakan kegiatan-kegiatan hafalan Al-Quran 30 juz. Standarnya yaitu
Qiraahnya ya, tartil, bacaannya tartil, sebagaimana Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi bacaannya tartil, hafalannya mutkin. Maaf, anak potong ya, Afan ya. Jadi berarti dia lulusnya tuh, jadi targetnya tuh lulus dengan kondisi itu. Jadi udah tartil, udah. Nah, bacaan tartil, hafalan Al-Quran mungkin. Nah, mungkin. Nah itu misi kita. Misinya. Dan alhamdulillah memang dari 2 kali kita alhamdulillah sudah meluluskan ya, santri itu dari 10 santri itu ada 7 yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. 7. Nah, orang. Jadi 7 hafal 30 juz dan bagus tartil ya, itu. Tartil, semuanya tartil, bacaan semuanya tartil. Masya Allah. Ada yang dia 24 juz gitu ya, tinggal beberapa juz lagi. 6 juz ya. Nah, kalau bacaan insya Allah bacaan semua sudah tartil walaupun belum selesai. Tapi yang sudah selesai alhamdulillah ada 7 santri kita, dan sekarang 7 santri kita ini ya, kebanyakannya atau sebagian besarnya mereka ikut menjadi tenaga pengajar, karena tadi kita visinya yaitu membentuk tenaga pengajar yang bersanad kan gitu. Nah, alhamdulillah. Berarti itu jadi syarat kelulusan nggak sih, Ustaz? Si tartil dan mutkin itu? Syarat kelulusan tidak. Oh tidak. Bonus ya katanya. Syarat kelulusan tartil. Oh, syarat tartil. Bacaan harus tartil. Oh. Adapun 30 juz. hafalan ya sesuai umur dia kan, kalau sudah Iya ya. Target kita ya 6 tahun dia sudah harus selesai. Namun daya tangkap masing-masing anak itu berbeda-beda. Iya betul, Ustaz. Bahkan Ibnu Umar saja menyelesaikan surah Al-Baqarah, untuk menghafal surah Al-Baqarah itu 8 tahun kan gitu. Nah, ini santri kita upayakan agar ya, 6 tahun itu maksimalnya, karena kan kita mengikut juga ke pemerintah dari sisi ada ijazah, SMP, SMA. Di antara santri kita memang ada yang sampai baru 2,5 tahun sudah selesai. Oh iya, Ustaz. 2,5 tahun selesai hafalannya. Datang ke kita itu baru basic, ikro. Oh iya. Baru ikro, dia datang ke pesantren belum bisa baca Quran. Belum ikro. Anak kira udah punya stok jus berapa gitu. Enggak. Dulu yang pertama kali awal-awal kita itu tidak tes ya. Kita nggak tes, terima Dulu aja, Ustaz ya. Ya alhamdulillah. Itu kalau mungkin pesantren kita ya, yang kita bina sekarang ini. Ya, Ustaz Afan, kan sekolah itu banyak di saat ini. Iya. Banyak, kita ada sekolah umum, sekolah pesantren gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih urgensinya di saat ini kita memilih pesantren, Ustaz, enggak sekolah-sekolah lain? Kenapa milih pesantren gitu? Milih pesantren gitu ya. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang diminta atau yang diperintahkan kepada kita itu adalah untuk menuntut ilmu agama. Nah, pesantren tempatnya. Tempatnya untuk menuntut ilmu agama. Makanya kenapa sih harus milih pesantren? Ya karena di pesantren diajarkan ilmu agama. Ilmu agama di sana ya pusatnya gitu. Itu tentunya yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lembaga pendidikan di Indonesia yang pertama kali yang paling tua pesantren. Iya. Sebelum ada, ketika masih masa penjajahan dulu aja pesantren sudah ada. Pesantren dulu ya. Iya. Makanya ya, dilihat dari kelayakan atau kecocokan masyarakat Indonesia, ya cocoknya mereka ke pesantren. Karena itu yang sudah untuk kaum muslimin ya. Dan itu terbukti dulu sampai jumlah kita kan untuk penduduknya Muslim Indonesia itu dulu ya 90 sekian persen. Mulai datang pendidikan umum, mulai terkikis persentasi kaum muslimin. Awal dulu ya pesantren aja, lembaga pendidikan itu. Kemudian di pesantren, kenapa kita juga anak-anak kita pilih harus sekolah di pesantren? Di pesantren itu mengajarkan kemandirian, kedisiplinan, sehingga peraturan yang banyak. Agama Islam ini jadi agama yang paling mulia karena agama Islam punya banyak peraturan.
dibandingkan agama-agama yang lain. Manusia itu kalau dia ingin menjadi derajatnya tinggi, dia harus membuat peraturan untuk diri dia lebih ketat dibandingkan orang lain. Oh iya, betul. Ini quotes contohnya quotesnya bagus. Iya. Contohnya kalau kita lihat ya, di Indonesia yang paling berwibawa dari aparat pemerintahan, TNI contohnya. Yang paling berat itu peraturannya. Iya, betul. Kelihatan. Makanya orang paling segan sama mereka, paling berwibawa, mereka memiliki wibawa yang lebih besar dibandingkan aparat-aparat yang lain. Karena terjaga ya dengan peraturan itu ya. Iya. Karena memang agama kita juga agama yang memiliki peraturan. Ya, bahkan kita dibuat seperti terpenjara. Kelihatannya seperti itu. Iya, dunia sijnul mukmin. Itu di dunia ya. Di dunia itu penjara bagi mukmin. Kenapa dikatakan penjara? Karena dia nggak boleh bebas. Dia mau minum ini nggak boleh, haram nanti. Yang itu nggak boleh, nundukin pandangan. Kalau kebebasan itu nanti di surga. Tapi di dunia bagi orang kafir bebas, free bagi mereka. Wa jannatul kafir, kan surganya dunia ini surganya orang kafir. Makanya bebas mereka di sini. Tapi nanti di akhirat mereka disiksa. Makanya mending kita di sini banyak peraturan, di pesantren banyak peraturan nggak apa-apa. Habis keluar dari pesantren jadi orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi tentunya. Juga ini yang paling penting juga di pesantren ini itu santri-santri atau anak-anak kita itu diawasi 24 jam. Kan nggak ada pesantren itu boleh megang HP, apalagi sekarang musuhnya anak-anak ya HP. Nah, betul, gitu. Ya, betul, Ustaz. Betul. Setuju anak. Jadi 24 jam mereka diawasi. Makanya dan masih banyak lagi sebenarnya. Kenapa kita harus milih pesantren? Apa sih pentingnya nyekolahin anak pesantren? Banyak. Tapi dari poin intinya keseluruhan, yang paling pentingnya itu apa? Diawasin. Karena di pesantren itu diajarkan ilmu agama. Kalau pengawasan ya ada juga sekolah-sekolah lain yang ada pengawasan 24 jam, tapi tidak diajarkan ilmu agama. Nah, mungkin antum nanti anak-anak antum ya harus. Insyaallah kebetulan. Insyaallah. Anak-anak nih. Kebetulan anak-anak tahun ini. Ya, udah masuk Al-Dhahabi ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah insyaallah. Terus apa namanya? Kalau ini dari anak nih Ustaz pribadi. Karena kan pilihan di Indonesia juga lumayan banyak Ustaz ya. Pesantren tuh ya. Kalau di Bekasi sendiri aja ada. Di Setu, di Tambun, di mana-mana banyak lah. Tiap daerah ada lah gitu ya. Betul, hampir setiap pojok kan ada gitu kali ya. Tapi ini gimana cara ngebedain ini pesantren tuh anggap aja bukan anggap ya. Anak kan di sini kan kita belajar sunnah, ngerti sunnah, manhaj salaf gitu. Itu gimana cara ngebedain? Karena kan Ustaz mungkin dengar juga sendiri kemarin berita terkait yang pemerkosa itu yang akhirnya jadi ngejelekin nama pesantren sendiri gitu kan. Nah, jadi gimana supaya kita tuh apa ya? Nggak salah pilih pesantren gitu Ustaz, intinya gitu sih. Cara bedainnya lah dari luar, karena kan nggak tampak anggap aja kita matanya masih mata awam lah ya. Betul. Ngebedainnya gimana? Misalnya kita ngeliat dari ini udah cingkrang, kan belum tentu juga Ustaz. Betul. Kayak gitu kadang-kadang, jadi cuma penampilan. Nah, apa yang harus kita tanyakan lah minimal gitu ke si ownernya lah atau enggak ke pesantrennya lah. Para pengajarnya kita tanya gimana? Iya gitu. Yang pertama ya, yang paling intinya kitab-kitab yang diajarkan apa? Dari kitabnya dulu Ustaz. Iya, kitabnya apa? Karena kan ini yang mau bahas transfer ke anak-anak. Kitab. Dari situ nanti kelihatan kan ini yang mau didoktrinkan bahasanya kan. Iya, didoktrinkan. Ditanamkan. Iya, ditanamkan ke anak-anak dari kitab mana? Maka biasanya kalau mahat sunnah itu ya mereka mengajarkan akidah, kitab-kitabnya ya kitab Al-Ushulus Salasa, Kitabut Tauhid ya. Kitab-kitab yang seperti itu. Nah, adapun yang lainnya biasanya kadang dia malah ngajarin Ihya Ulumuddin, Durratun Nasihin ya. Nah, jadi dilihat dari kitab-kitabnya. Kemudian dari bagaimana mereka kepada ustadz-ustadz mereka. Kalau di mahat-mahat sunnah, mereka tidak fanatik kepada ustadz. Karena memang mereka tidak diajarkan untuk fanatik kepada manusia. Tidak gulu, tidak berlebih-lebihan. Ya. Dan nggak taklid gitu ya. Iya, bahkan kepada Nabi sendiri pun kan kita nggak boleh gulu. Ta'zim dengan perendahan diri, penghinaan diri itu hanya kepada Allah. Akan kelihatan dari santri-santrinya. Memang mereka menghormati tapi tidak gulu. Dari segi panggilan kepada guru pun berbeda. Biasanya kalau mahat salaf ya cukup ustadz.
atau memang ada sebagian yang kiai. Tapi kalau dari mahat lain biasanya ajengan atau kiai atau dato atau kemudian ya, di mahat sunnah itu para ustadznya itu berusaha ngamalin apa yang mereka ajarkan ya. Saya termasuk juga sebenarnya dulu dari pesantren yang bukan sunnah ya, awalnya gitu. Iya, awalnya sebelum mengenal dakwah ya sunnah ini. Ya kalau saya lihat langsung ya, guru-guru saya mereka mengajarkan A tapi mereka ngelakuin B. Oh, kalau dulu ya Ustaz ya, dulu. Iya. Jadi terkadang kita merasa peraturan ternyata buat santri doang ya. Jadi bahkan gurunya peraturan agama gurunya ngelanggar gitu. Oh, gitu. Walaupun tentunya ini bisa pribadi ya. Iya, individu Ustaz ya. Namun mayoritas terkadang kita perhatikan ada masalah, selalu ada masalah. Guru ini nanti masalahnya di penggelapan, guru ini nanti di pacaran, ada aja masalah gitu. Aneh-aneh Ustaz ya. Yang ini nanti kekerasan. Dan biasanya guru-guru di mahat sunnah itu guru-gurunya nggak merokok. Ini termasuk juga salah satu point of view nih. Lihat kalau antum lihat pada merokok berarti bukan mahat sunnah. Titik sudah. Catat nih. Iya. Catat tuh kita nih. Tapi berarti memang kalau di mahat sunnah tuh guru itu difilter banget Ustaz ya, disaring banget ya sebenarnya. Guru. Ya, guru iya jelas. Guru itu dia benar-benar nggak mengajarkan anak-anaknya Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman salaf, yaitu sahabat, tabi'in. Jadi kita lihat juga di mahat itu nggak yang diarahkan, atau ternyata yang diarahkan untuk mengajarkan ya Syekh Fulan, kitab Syekh Fulan, fanatik kepada Syekh Fulan, atau mazhab Fulan. Gitu. Mazhab itu pada dasarnya sebenarnya hanya untuk sebagai tangga kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ya. Bukan tujuan utama, bukan. Tujuan utamanya kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan Allah katakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada madhab ini, madhab itu, bukan. Itu juga termasuk perbedaan ya. Biasanya mereka, di sini yang diterima hanya ini, madhab ini, nggak terima yang lain. Nah ini seakan-akan Islam hanya madhab itu saja. Iya, betul. Lalu ini Set, terkait dengan usia anak-anak nih, kan ada beberapa termasuk teman anak gitu kan, ada yang sudah mulai dari SD, ada yang SMP gitu baru masukin, ada yang SMA baru masukin. Sebetulnya ada usia ideal nggak sih Set untuk masukin anak ke SMP ke pesantren itu ya. gitu? Gimana sih? Jadi relatif sebenarnya. Relatif ya Dani, sebetulnya. Jadi relatif. Ya. Dilihat dari kesiapan si anak. Ya. Bukan kesiapan orang tua Ustaz. Bukan. Kita memang harus memahamkan si anak. Tapi kalau nggak paham-paham baru ada fase pemaksaan. Iya. Oh itu dia maksudnya. Nah, kalau dia di umur SD ya. kita lihat kesiapan si anak. Karena umur SD itu dia masih butuh juga kasih sayang orang tua. Tapi kalau anaknya siap, ayo. Siap tuh bukan berarti cuma mau kan Ustaz? Iya betul. Ya, siap tuh gimana? Ya, bukan hanya mau. Iya. Mau tentu harus. Harus ya. Pertama mau dia. Kadang kan mau aja kayak mau gitu doang. Tapi kan. juga mental dia nantinya berpisah dengan orang tua. Oh iya gitu, betul. Kan? Harus disiapkan ya itu ya maksudnya. Iya, mentalnya memang udah mental ini. Walaupun memang biasanya di awal-awal kangen, nangis, rindu, dia ngerasain. Tapi kita perhatikan apakah kangen dia itu benar-benar berdampak ke mental dia. Iya. Kalau sampai down, dampak ke mentalnya itu ini ya harus kita tarik. Jadi ngerasa dibuang ya kalau Ustaz. Iya. Di ujungnya jadinya takutnya. Nah, namun di umur atas tamat SD atau SMA ini harus pemaksaan. Oh gitu Udah bisa. Udah bisa dipaksa. Karena 12 tahun ke atas itu udah bisa dipaksa. Nanti dia akan tahu sendiri ketika dia sudah di pesantren, walaupun awalnya dia dipaksa. Dia akan tahu sendiri, ternyata memang ini yang terbaik buat saya. Karena dia sudah bisa ngefilter mana yang baik, mana yang buruk, dia sudah bisa ngefilter dan dia sudah balik. Ya karena kadang sebagai orang tua gitu kan takut salah gitu memasukkan anak tuh harusnya usia ada usia ideal gitu takutnya. Gitu. Kalau si anak dipaksa ke pesantren yang memang pesantren itu berkualitas, insya Allah nggak menyesal. Terkadang memang dipaksa ke pesantren
Kemudian qadarullah nemu pesantrennya yang kurang perhatian ke santri. Nah, itu dia. Ustaz. Malah keluar jadi makin Iya, berantakan. dia dari rumah udah merasa kepaksa, sampai di pesantren Nggak kurang nyaman. perhatian, Iya, betul. pengawasan kurang, Nggak nyaman lah katanya. sehingga si anak merasa dia dibuang. Nah, itu dia tuh. Pulang-pulang berantakan. Iya. Makanya memang orang tua juga harus juga. selektif milih pesantrennya. Setuju, Gak apa-apa setuju. dia dipaksain pesantren. Seperti saya pribadi, saya katakan sebenarnya saya dipaksa ke pesantren. Oh, gitu. Awalnya Nggak terima. nggak mau gitu kan. Namun setelah di pesantren, malah saya semangatnya datang. Masya Allah. Karena akan mendengarkan nasihat ustadz. Oh, iya. Kalau dulu kan hanya nasihat orang tua, kita tahu orang tua kita kadang gimana gitu kan. Benar. Kekurangannya juga kita tahu. Kadang kan gitu ya, sebagai anak kan, oh ayo aja gini, kan gitu. Abi aja gini. Abi aja gitu. Betul, dia betul. tuh. Nah, tapi pas di pesantren yang ngasih nasihat siapa? Kan Ustadz, ustadz ya. yang berwibawa. Hmm. Sehingga ini mempengaruhi. Nah, sehingga udah semangatnya datang, termotivasi untuk belajar agama. Ya, Jadi ya umur kalau udah kelewatan itu nggak bisa kita maksa. Kalau udah kelewatan SMP itu nggak bisa maksa. Apalagi kalau udah tamat SMA nggak bisa maksa, malah berantem itu. Jadi Iya, terlalu besar, idealnya ya. sebenarnya malah SMP Ustaz ya. Masa Iya, SMP. dia ideal untuk maksa atau mengajarkan dia untuk menyukai Iya. pesantren ya Ustaz ya. Walaupun tentunya untuk belajar agama itu tidak ada batasan usia. Iya. Iya. Beberapa ustadz ya mereka setelah tamat SMA atau bahkan sudah menikah baru Nyantren. nyantren gitu. Kita masuk nggak ada kita? Pesantren. Iya, kalau ada pesantren dewasa sih Kita enak masuk juga. kali ini. Tapi yang seminggu sekali pulang. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Berarti Bisa sih itu. Oke, berarti kalau misalnya anak dari pesantren, Ustaz, udah masuk pesantren, peran orang tua jadinya gimana, Ustaz? Maksudnya gini, kan kalau misalnya anak kita dari pesantren nih, untuk ngedukung si anak ketika misalnya lagi pulang gitu, kita kan harus minimal kita ngimbangin kan, Ustaz ya. Maksudnya kayak misalnya si anak hafal juz apa atau enggak ada hadis apa, tiba-tiba ke rumah nih lagi liburan, ngobrol-ngobrol. Nah, kita sebagai orang tua nyikapinnya gimana, Ustaz? Sebagai anak sebagai orang tua yang punya anak pesantrenan gitu. Sedangkan kita tumbuhnya nggak di pesantren nih, anak apalagi tidak di pesantren. Nah, Ngimbanginnya gimana, Ustaz? cara yang paling bagusnya, yang paling baiknya tentunya kita konsultasi yang pertama sama guru. Nanti selama di rumah anak kita itu gimana Ustadz sama guru mereka. Jadi tentunya biasanya kita akan kasih briefing kepada wali santri, orang tua sebelum anak-anak mereka dijemput. Seperti kemarin Liburan. hari Kamis kemarin itu penerimaan rapot, ya orang tua pada datang, wali santri harus jemput sendiri rapot anaknya. Kalau dia nggak jemput, rapot nggak dikasih. Nggak dikasih. Itu tentu bentuk perjuangan dia menyekolahkan anak ya, dia harus ikut partisipasi juga. Oh iya. Nah di situ nanti kita akan sampaikan. Yang pertama, orang tua itu harus mengawasi anak. Jangan dibiarkan bebas. Iya. Upayakan peraturan yang di pesantren itu diterapkan di rumah. Walaupun 70% atau 60%. Oh gitu. Kalau setiap 5 waktu dia ke masjid, ya 5 waktu di masjid, Harus ke masjid dia di pesantren, dia juga di rumah harus 5 waktu ke masjid. Kalau setiap habis subuh dia halaqah, ada murojaah, di rumah dia juga harus murojaah. Oh, disesuaikan berarti ya kita ya. Harus sama. Walaupun kalau contohnya jam 8 sampai siang di sekolah dia belajar di situ nyantai dulu. Ya. Jadi intinya tadi saya katakan peraturan di pesantren itu 70% atau 60% dia harus jalankan di rumah. Kegiatan-kegiatan dia itu jangan 100% tidak sama sekali. Kalau ada sesuatu masalah terhadap anak kita itu langsung komunikasi sama guru. Oh gitu. Walaupun libur, Ustaz. Walaupun libur kita tanya, guru itu kan dia punya zakat ilmunya ya ngajar. Ya, tentunya kita tanya dulu guru siapa, Ustadz boleh nggak nanti saya tanya-tanya pas waktu liburan, gitu ya. Oh gitu. Nggak masalah kan kalau cuma by phone saja kan nggak apa-apa. Ada nomor yang bisa dihubungi gitu, Ustadz, jadi. Iya. Ya, atau antum ada kenal Ustadz siapa di situ, Iya. antum tanya ke Ustadz tersebut.
Nah, nanti kasih arahan oleh ustadznya, jalankan. Atau ternyata sudah kadung ini si anak nih kebablasan, bawa aja ke rumah si ustadz. Kalau belum masih masa libur nih, contohnya liburnya 3 pekan, sepekan aja udah kebablasan, bawa ke rumah ustadz dulu dia nih, biar di briefing dulu, dinasehatin dulu. Karena apa, agama kita ini ya dari semua sisinya itu nasihat. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, dengerin nasihat. Nasihat, betul. Ad-dinu an-nasihat, kata Nabi SAW. Agama ini adalah nasihat, gitu. Iya benar, Ustaz. Karena kadang ketika udah di rumah kan kita sebagai orang tua ya apalagi lama nggak ketemu gitu kan. Kadang tega-tegaan untuk bolongin gitu, gitu, Ustaz, bolong-bolongin. Ya udah deh, gitu, kasihan gitu kan, kadang begitu. Iya, itu yang memang susah sih ya. Itu yang harus sama-sama belajar berarti orang tua gitu ya. Ya, orang tua harus tega. Tega, Ustaz ya. Harus. Kuncinya tega. Tega dia naruh anak dia di pesantren kan tega kan? Iya betul. Tega nggak tega, betul. Tega-tegain. Di situ dia udah mulai belajar tega sebenarnya. Iya betul. Maka ini harus dia pupuk. Karena untuk kebaikan si anak. Iya. Bayangkan kalau kita nanti tidak ada, si anak ini masih seperti itu terus. Nah itu Ustaz. Itu yang Kan kita nggak selamanya terus membimbing dia. Nah, Berapa banyak dari teman-teman kita yang dulu bareng sama kita sudah duluan, iya betul. Ustaz. ninggalin anak-anak kecil-kecil. Iya. Anak Si kecil banget. sangat terpukul yang kemarin juga ya, teman dekat anak. Teman kita ya. Masya Allah. Masya. Makanya ya kita harus untuk kebaikan si anak, karena ada yang namanya obat tuh pahit. Iya betul, Ustaz. Untuk menyembuhkan. Maka untuk mendidik seorang yang berkualitas itu butuh kedisiplinan, peraturan. Rumahnya itu harus punya peraturan. Oh gitu. Makanya sampai Nabi SAW tuh perintahkan gantungkan cambukmu di rumahmu. Wah, ya kan? Bukan untuk mukul-mukul, enggak. Ngasih tahu kalau rumah ini punya peraturan. Yang melanggar cambuk. Gitu. Terus ini Ustaz, kan di masyarakat itu ada stigma gitu ya, stigma di masyarakat itu katanya kalau mondok itu lulus ya jadi ustadz gitu Ustaz. Ya, ujungnya jadi ustadz. Ujungnya gitu. itu jadi ustadz lah gitu pokoknya kalau di masyarakat itu. Kalau misalkan anak kita ke pesantren ya keluar minimal bisa apa gitu. Itu bagaimana Ustaz menyikapinya? Karena kan itu beredar di masyarakat tuh kira-kira justru malah ya seperti itu gitu. Dan juga kadang lulusan pesantren itu katanya gitu ya nggak bisa bersaing gitu di masyarakat lah gitu maksudnya. Ini ada stigma kayak gitu Ustaz. Salah besar. Iya. Salah besar, menyelisihi hadis. Salah ya. Karena kalau Nabi bilang mangka natid dunya hammah. Barang siapa yang target utamanya dunia. Oh iya. Farraqallahu amroh. Ya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya ya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan menjadikan kefakiran di hadapan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia yang datang kepada dia hanya apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Jadi tetap ya dunia memang udah ditakdirkan, mau dia sekolah di pesantren nggak di pesantren, perkara dunia ya? Sudah ditakdirkan. Segitu porsinya saja. Kita tidak bukan wewenang kita untuk memikirkan anak kita ini nanti kaya atau tidak. Tapi Nabi katakan wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang tujuannya atau niatnya adalah akhirat, jama Allahu amrah, Allah akan kumpulkan urusannya, mana dipermudah. Urusannya dipermudah. Wa ja'alal ghina fi qalbi, Allah akan jadikan di dalam hatinya itu kekayaan, merasa berkecukupan. Kekayaan itu sebenarnya kan kekayaan hati. Kebahagiaan di hati ya. Iya. Dan bahkan yang terakhir kata Rasulullah, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya. Ingat ya. Dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Dia yang menolak malah. Dunia datang kepada dia, anak nggak butuh dunia. Malah setelah nyampe bentar, cuma ngetem doang dia. Pindah. Fisabilillah langsung sedekahkan lagi. Ya. Masya Allah. Nah, jadi memang stigma mengatakan tidak akan bisa bersaing. Terbukti para sahabat, buktinya mereka yang fokus ke akhirat, mereka menjadi penguasa dunia. Betul. Kalau kalau contoh real kayak di era ini ada nggak sih banyak yang anak-anak pesantren lulusan misalnya gitu, terus dia keluar negeri ya beasiswa di universitas mana, terus misalnya ada yang masuk ke universitas ternama juga di Indonesia, ada nggak sih banyak nggak sih yang lulusan pesantren lah gitu? Karena kan ya tadi seperti bilang Ahi Dani bilang tuh
ujung-ujungnya kebanyakan justru mereka pengennya jadi ustadz, makin memperdalam ilmu gitu. Tapi ada nggak sih yang ini anak jadi nyeleneh gitu, tapi tetap di jalur agama, cuman dia pengen misalnya jadi pembuat pesawat misalnya, atau jadi misalnya jadi pembuat turbin gitu-gitu, kayak aneh-aneh pengennya kuliah di luar negeri. Masih ada nggak sih kayak gitu? Sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Dulu yang pertama kali ngebangun TNI di Indonesia itu Jenderal Sudirman ya dari pesantren. Iya. Kita nggak sadar ya gitu. Nah, pemimpin-pemimpin kita dulu ya kan dari pesantren. Berawalnya ya saja. Banyak di antara pemimpin-pemimpin bangsa ini yang dari pesantren. Karena tadi saya katakan lembaga pendidikan pertama di Indonesia ya pesantren. Iya. Betul. Dan terbukti ya, yang membangun negara ini banyak dari pesantren. Iya betul. Nah, Santri-santri. itu kan ini orang dulu ya, maksudnya kuat. Yang anak jadi perkiriin gitu. Pertanyaan adalah, ada nggak sih anak-anak sekarang yang lulusan pesantren di era-era muda ini gitu? Iya banyak. Mereka masuknya banyak yang ya? ada yang ke luar negeri. Oh gitu. Ada. Tetap ada aja. Tetap ada. Oh gitu. Dan sebetulnya setiap pesantren ada link ke sana ya? Ada. Link ke sana ya setiap pesantren. Di beberapa pesantren yang saya ketahui ya ada yang ke Amerika. Oh, tetap ada selain Mesir dan Kairo dan Madinah, ada juga selain itu, Ustaz? Ada. Oh. Kirain anak walaupun tentunya kan tadi hadapnya udah berbeda. Oh iya, betul. Hadapnya kan udah berbeda. Namun jika memang fondasi dia kuat, semoga dia tidak terpengaruh nantinya di sana. Oh iya, Ustaz. Betul. Dan bahkan katanya anak dengar tuh di pesantren tuh atau anak-anak itu memang kalau begitu lebih baik katanya gitu, makanya juga daya tangkapnya gitu kan dipaksa menghafal terus setiap hari gitu. Ya dilatih karena dari terus, kecil dari umur 12 tahun mereka dilatih menghafal. Jadi ketika mereka ke yang bukan pesantren itu kayak gampang aja gitu. Karena saya termasuk yang mengalami 3 tahun setengah di pesantren kemudian ke sekolah negeri. Jadi kayak makan kacang aja udah pelajaran-pelajaran gitu kan gitu. Beda yang dari negeri ke pesantren satu. Iya, agak kewalahan. Harus ngejar karena pelajaran-pelajaran yang banyak. Ustaz itu kasih kunci dong sedikit Ustaz nih di luar pertanyaan Ustaz ya. Anda pengen tahu triknya kalau misalnya ngafal Ustaz, sebaiknya tuh kita hafal dulu atau si tajwidnya dulu dibenerin Ustaz? Benerin dulu. Ya, karena ada beberapa tempat pesantren yang anak kemarin kan kunjungin buat adik ipar anak tuh masuk pesantren. Ada di beberapa pesantren yang fokusnya mereka tuh hafal dulu, nanti baru dibenerin. Ada yang ya udah benerin aja walaupun lulusnya cuma 3 juz katakanlah atau kan 6 juz. Yang penting bener tajwidnya gitu. Nah, itu sebenarnya harus ambil apa ya? Kiblat yang mana, Ustaz? Kalau misalnya untuk menghafal gitu. Baik. Sekali lagi itu metode. Metode, Ustaz. Jadi metode itu ya beda-beda ya. Pas-pasan. Jadi relatif bahasanya. Cocok-cocokan gitu ya. Okay. Kalau seseorang itu memang dia pengen fokusnya untuk menjadi seorang dai yang memiliki hafalan yang kuat, dia mungkin memperbaiki bacaan dia sebatasnya saja. Sebatasnya saja. Namun kalau dia ingin fokus di Al-Quran, pada dasarnya sebenarnya kalau kita lihat para salaf bagaimana mereka mempelajari Al-Quran, mereka mulai dengan memperbaiki bacaan. Jadi bacaan dulu, dan tentunya para salaf itu kan bacaannya udah bagus-bagus ya. Nah, begitu juga anak-anak mereka dahulu, Imam Syafi'i dan yang lainnya dari bacaan dulu, dari tartilnya, tahsinnya, tajwidnya. Barulah mulai mereka menghafal. Agar kalau seandainya ngafalnya dulu tapi masih rusak, ini sedikit susah diperbaiki. Oh gitu, Ustaz. Malah jadi karena susah. Udah ketanam sama dia bacaannya seperti itu. Udah sampai ke hafal. Nah, makanya memang kalau dikatakan yang terbaiknya ya perbaiki dulu bacaan baru menghafal. Di Azhabi kayak gitu, Ustaz ya? Kita di Azhabi seperti itu. Jadi si anak tidak akan diizinkan untuk memulai menghafal sebelum dia benar-benar bacaannya ya bagus. Bedain ha sama ha. Namun tidak harus maksimal. Harus maksimal dulu. Benernya enggak. Kita lihat standarnya udah masuk. Nah, boleh ngafal, tapi nanti diperbaiki pelan-pelan di saat menghafal. Soalnya penting sih itu. Iya. Sama ini set ada lagi ya?
Silakan. Anak misalnya anak Anda nih lagi ada persiapkan gitu Ustaz masalahnya. Anak iya, benar-benar butuh Masya masukan Allah, yang banyak gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa menguatkan anak-anak di sana. Kan belakangan ini Ustaz, seperti tadi di awal sempat kita singgung sebetulnya terkait dengan fenomena ya seksual di pesantren Ustaz. Iya. LGBT lah gitu atau Allah apalah di musta'an. sana gitu ya maksudnya. Dan sekarang kan sedang kayak viral gitu ya maksudnya masalah hal ini gitu. Iya nikah mut'ah Ustaz gitu terus dan yang lainnya lah banyak gitu fenomena di pesantren gitu. Penyimpangan ya. Itu. Nah maksudnya bagaimana itu Ustaz menyikapi hal itu gitu di pesantren? Ya itu tadi kita lihat ya kalau pesantrennya memang pesantren yang mendakwahkan sunnah, berusaha untuk mengamalkan sunnah, insya Allah jauh dari hal-hal seperti itu. Jadi gak usah khawatir orang tua gitu ya maksudnya. Kecuali terkadang ada yang di luar kendali santri mungkin ya, keluar mungkin ada, tetap namanya di tempat baik bagaimanapun orang buruk itu tetap ada. Tetap ada. Iya, betul. Betul. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan di Mekah. Di Mekah. Ada Nabi di sana gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Rasul munafikin. Walaupun dia ada bersama Nabi ya tetap jadi munafik. Iya. Jadi tempat itu sebenarnya tidak Itu jadi bisa kita patokan. jadikan patokan, namun membantu, sangat membantu. Ya, karena lingkungan itu sangat membantu. Bukankah Nabi SAW katakan, almaru ala dini khalilih, seorang itu tergantung temannya. Ya, itu. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, maka hendaklah ya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Karena agama seorang itu ya dilihat dari agama temannya ya. Iya. Terkadang nih sebenarnya penyakit dia dari sebelum pesantren. Pesantren betul, di Ada bawah-bawah ya. mungkin penyimpangan pas ke pesantren, sudah pengen memperbaiki diri namun ada masa-masa futur. Bosan belajar, kemudian terkadang kurang pengawasan guru. Udah gitu teman sekamarnya sejenis, jadinya apalagi kalau itu udah ada lawan lahir ya, kebablasan. Makanya memang perlu diperhatikan ketika kita memondokkan anak kita ingin memondokkan anak kita lihat ada nggak musyrifnya di setiap kamarnya, berapa satu ustadz tuh berapa anak yang dia awasin. Nanti satu ustadz ngawasin 100 anak, wah nggak bisa. Nggak bisa, iya. Biasanya ya satu ustadz ya 10, 15 atau 20 anak. Makanya bukan malah Anda mau nggak khawatir di pesantren dan kalau gitu malah di sekolah biasa itu aja antum udah takut di pesantren ada kayak gituan, gimana sekolah biasa. Iya, sekolah biasa lebih parah, lebih ngeri. Lebih ngeri walaupun sama orang tua kita terkadang ya lihat sendiri saja nih orang tua saja kurang pengawasan terhadap anak. Bukan cuma LGBT, ngebangkang anaknya sama orang tua gara-gara sama temennya. Sebetulnya di luar itu lebih banyak ya, ngeri. Lebih banyak ngeri, pacaran apa semuanya lebih rusak lagi. Iya, lebih rusak lagi. Nah, memang kalau di pesantren karena nggak jarang gitu. Iya, betul. Harusnya baik kok tiba-tiba ada yang buruk. Iya. Sehingga muncul setiap permukaannya. Dibumingkan lebih Betul. itu dia. Dan masalahnya kalau sudah jadi stigma masyarakat itu kan akan melekat ya gitu, maksudnya melekat di masyarakat sehingga para orang tua itu kan takut gitu menyekolahkan anaknya di pesantren. Makanya hal-hal seperti ini kan harus diluruskan gitu maksudnya. Karena itu kan persentasenya sedikit. Sebetulnya. Iya, sebetulnya oknum aja begini. Kita lihat aja persentasenya sekolah di luaran dibandingkan sekolah pesantren. Yang rusaknya persentasinya yang banyak mana? Iya, betul. Iya, jadi semakin terbuka nih Ustaz, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Ada pencerahan ya. Dari obrolan-obrolan yang singkat dan seger ini, Anda jadi kebuka. Jadi sekarang bakalan mikirin kemana gitu. Mulai ya. Karena sekarang anak-anak udah kelas 3 kelas 1 SD. Satu SD ya? Satu SD. Berarti Nggak kan terasa. nggak kerasa Ustaz, betul Ustaz. Dia tiba-tiba udah SD. Padahal kemarin masih gendong-gendong. Anak aja SD. waktu itu sama istri gitu kan masih berasa masih kelas 4 anak-anak apa itu perasaan masih kelas 4 gitu kok tahu-tahu Kelas 6 ya? nyari mondok aja gitu Ustaz nggak berasa gitu. Iya. Karena anak mulai berdiskusi itu waktu itu kalau nggak salah gitu mulai kelas 3 kelas 4 anak mulai berdiskusi dengan anak gitu terkait pesantren. Sebelum kita udahan Ustaz, ada ini dong Ustaz, kasih tips Ustaz gimana buat orang tua muda nih. Kan sekarang banyak orang tua muda nih Ustaz. Masya Allah. Buat apa ya? Bikin stigma positif ke anak sendiri gitu. Betul. Jadi kita nanamin gimana supaya dia mau gitu masuk pesantren. Apa sih yang kita tawarkan gitu Ustaz? Selain kamu di sana ntar tidurnya enak sama teman-teman gitu kan, kadang ada yang kayak gitu Ustaz. Tapi selain itulah. Tentunya iming-iming dunia itu kesampingkan. Oh iya Ustaz. Sebenarnya salah kita mengiming-imingkan perkara dunia kepada anak. Dari kecil itu kita harus iming-imingkan akhirat, surga, nikmatnya surga.
Di surga itu begini, begitu. Dan mulai dari kecil dia sudah harus diajarkan peraturan, walaupun kecil-kecil. Peraturan setelah selesai dia mainannya diberesin, makan apa piringnya, setelah makan dia cuci, dia taruh tempatnya. Sehingga dia nanti tidak kaget kalau mau di pesantren. Iya benar. Karena di pesantrennya itu peraturan ketat, gitu kan? Iya, betul. Nah kalau dia udah biasa di rumah, dia tidak kaget. Iya, Jadi emang dari sebelum dia di pesantren itu sudah harus ada peraturan. Betul. Jadi kalaupun kita kasih tahu pesantren begini-begini, dia nggak takut. Yang membuat orang tua terkadang mengiming-imingi perkara dunia kan karena anaknya dilihat nggak siap, takut, nggak siap ini. Iya, karena nggak disiapin. Nah itu. Buat peraturan walaupun tidak seketat tentunya nanti di pesantren. Berarti sebelum ngasih iming-iming, kita bikin peraturan dulu. Iya, Baru di rumah menuju ke harus situ. ada. Iya. Rumah itu harus punya peraturan. Betul. Agama kita agama peraturan, agama Islam. Iya. Nah, dan ya iming-imingi dia tentang derajat tingginya derajat orang-orang yang menuntut agama Islam. Ya, dari kecil dia itu diceritakan tentang tokoh-tokoh Islam, jangan hanya tokoh-tokoh kartun. Iya. Sehingga dia merasa berat untuk meninggalkan Dunia. dunia dia itu, tokoh-tokoh fiktif dia itu. Iya. Nah, dia nggak bisa lagi nanti main game, nggak bisa ini. Tapi kalau kita dari kecil, walaupun mungkin dia bahasanya di zaman sekarang sangat susah ya, anak-anak tidak main game, kita kasih tahu itu bohongan. Kalau dia nonton itu bohongan. Selalu tanamkan main game itu bikin orang bodoh. Selalu, makanya kita pun sebagai orang tua jangan ikut main game. Nah kan gitu. Kita ngasih tahu anak kita main game gitu kan. Kita main. Jangan main game bikin bodoh. Orang tua main game. Itu Abi main game gitu. Abi kan udah nggak belajar. Masih kita jangan bilang nggak belajar. Jadi kita itu harus katakan tidak ada kata libur belajar. Yang ada hanya libur sekolah. Iya betul. Libur belajar harus terus nggak ada. Libur belajar nggak ada tuh. Libur belajar nggak ada. Libur sekolah. Iya, sekolahnya libur, belajarnya nggak. Sekolah nggak belajar harus tetap. Kita juga harus tetap belajar. Siap, Ustaz. Ya. Ya, berarti ya. Alhamdulillah kita dapat pencerahan nih. Anak terutama nih, yang bentar lagi anak-anak yang iya, sama-sama dong. Kan kita udah punya anak, usianya juga akan ke sana gitu juga. Apalagi tadi Ustaz bilang SMP kan paling ideal tuh. Berarti Anda cuma punya waktunya sekitar 5 tahun. Kalau sekarang dia kelas 1 ya kan. 5 tahun ya, persiapin itu. Siapin semuanya lah pokoknya. Ya udah kalau gitu. Oke, Ustaz. Jazakallah Ustaz ya. Aduh, afwan nih ngeganggu waktunya kalau lagi santai-santai. Enggak. Insyaallah kita luang waktu. Siap, bisa ketemu lagi Ustaz ya. Insyaallah. Ada lagi kesempatan gitu. Ustaz ya. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.